Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin abduhu wa rasuluh arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun amma ba'du faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydun a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairun nasi man tala umruhu wa suna 'amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a 'amaluhu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama mengawali di siang hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla karena kita masih diberi sehat jasmani dan rohani, kita masih diberi iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi kesempatan dan kemauan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan salat Jum'ah. Ada saudara-saudara dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui seorang muadzin untuk melaksanakan salat, tapi mereka tidak diberi kemauan, tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berangkat ke masjid ini, walaupun mereka itu mendengar, tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diberi kesehatan, tidak diberi pendengaran, tidak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu bersyukurlah hadirin rahimakumullah, kita diberi kemampuan dan kemauan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membimbing kita ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, izinkanlah kami menyampaikan kepada hadirin rahimakumullah, terutama kepada diri kami, yaitu untuk menyampaikan kata-kata takwa. Tidak hanya lantang diucapkan, tidak hanya indah dalam kata-kata. Takwa imtisalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu hadirin rahimakumullah, izinkanlah kami menyampaikan kembali kata-kata takwa, tidak hanya lantang diucapkan, tidak hanya indah dalam kata-kata. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, sebaik-baik manusia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pula kelakuannya, dan seburuk-buruk manusia, sejelek-jelek manusia, apabila umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelek pula kelakuannya. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk itu hadirin rahimakumullah, kami akan menyampaikan materi di siang hari ini, yaitu kami ingin menyampaikan
Kepada hadirin rahimakumullah, mari introspeksi terutama kepada diri kami. Sebagaimana surah Al-A'raf ayat 96, insyaallah semuanya hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri ini semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dibukakan barokah dari langit maupun dari bumi. Walakin kazzabu, akan tetapi kebanyakan manusia mendustakan firman-firman Allah, tidak percaya pada ayat-ayat Allah. Walakin kazzabu, lihatlah akibat dari mendustakan firman Allah, ayat-ayat Allah. Lihat dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang kami rangkum, hadirin rahimakumullah, barokah artinya kebaikan-kebaikannya bertambah pada saat ini, hadirin rahimakumullah, itu dicabut barokahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 kami rangkum dalam juz 3 dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ada 10 macam, mungkin lebih, hadirin rahimakumullah. Pertama, hadirin rahimakumullah, kebaikan-kebaikannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, iman orang Islam dicabut barokahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Yunus ayat 9, Allah berfirman, sesungguhnya, yang artinya sesungguhnya orang-orang beriman. Dan orang beriman dan mengerjakan amal soleh, yahdihim biimani rabbihim, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan imannya. Akan tetapi hadirin rahimakumullah, imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana, hadirin rahimakumullah, imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak percaya kepada firman-firman Allah. Apa yang terjadi? Di mana penipuan, kebohongan, korupsi hampir terjadi, terutama di rahimakumullah di lingkungan dimanapun. Penipuan, korupsi. Innalladzina amanu wa amilus solihati yahdihim biimani rabbihim. Belum lagi kembali ke waktu. Kalau kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala soal waktu, sholat tepat waktu, coba saudara-saudara kita jangan berharap menepati waktu untuk sholat berjamaah, apalagi subuh, hadirin rahimakumullah. Apalagi saudara-saudara mempunyai sepeda motor atau kendaraan yang lain, tidak dikunci atau dikunci pun diambil. Apalagi hadirin rahimakumullah, kalau punya HP ketinggalan, jangan berharap kembali dan mencari di mana tempatnya. Wabil ikhtisar secara singkat, hadirin rahimakumullah. Yang kedua, ilmu
dan wibawanya para alim dan ulama, para guru, para profesor, doktor, dicabut barokahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna Allah la yakbitul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yakbitul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yabqa aliman ittakhadhan nasu rusan juhal fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu." Yang artinya hadirin rahimakumullah, sesungguhnya Allah mencabut ilmu dari para hambanya yang pandai, yang pinter, dengan semena-mena mencabutnya. Biqabdil ulama, dari para alim dan ulama. Allah tidak mencabut dengan semena-mena, akan tetapi Allah mencabutnya hatta idza lam yabqa aliman, sehingga tidak ada seorang alim pun ittakhadhan nasu rusan juhal, apabila semuanya telah mati para alim dan ulama, muncullah ulama-ulama baru, ulama-ulama karbitan, profesor karbitan. Ittakhadhan nasu rusan juhal, apabila ditanyai tentang satu hukum, fasu'ilu faftau bi ghairi ilmin, maka menjawabnya dengan jawaban yang tanpa ilmu. Hadirin rahimakumullah. Hadirin rahimakumullah, berapa banyak profesor, doktor yang muncul di permukaan kita dan menyampaikan misi-misinya, menyampaikan pendapat-pendapatnya, tapi tidak berdasarkan ilmu. Banyak profesor, banyak anak sekolah hadirin rahimakumullah mencari ilmu sampai titelnya banyak. Manis dada ilman lam yasjad hudan lam yasjad minallah illa bu'da. Mencari ilmu bertambah, pendidikannya bertambah, tapi tidak tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat hadirin rahimakumullah. Banyak ulama mengaku ulama, tapi menyampaikan dengan ilmunya tidak sesuai dengan firman Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, wabil ikhtisar, secara singkat hadirin rahimakumullah, persatuan dan kesatuan antar umat Islam barokahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Persatuan dan kesatuan antar umat Islam, perang, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, kemaksiatan terjadi di antara kaum muslimin rahimakumullah. Coba kita lihat ini rahimakumullah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tarul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'adubihim kama salil jasad idza istaqa'a udwun tada'a lahu sa'iril jasadi bisyahari wal hum." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangga melihat kaum muslimin rahimakumullah bersatu, gotong royong, saling bantu membantu. Dan apabila ada yang sakit, satu orang, dua orang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa makan dan tidur. Tapi sekarang hadirin rahimakumullah, jangankan cuma satu, 10 orang, bahkan lebih hadirin rahimakumullah, pembunuhan, pengeboman terjadi
terjadi terhadap saudara-saudara kita. Jangankan seorang, 10 orang, 100 orang, hadirin rahimakumullah, tidak ada efeknya. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, mari kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wabil itisar. Yang terakhir, masih banyak hadirin rahimakumullah, keharmonisan rumah tangga dicabut barokahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang istri tidak menghormati suaminya, yang suami tidak menghargai istrinya karena sibuk dengan gadgetnya. Istri tidak melaksanakan tugasnya di dapur, yang suami enggan bekerja. Yang anak berani kepada kedua orang tua, di mana keberanian anak sampai membunuh kedua orang tua, ada salah satu orang tuanya. Keharmonisan rumah tangga dicabut barokahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, tetap mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil imama. Saudara-saudaraku muslimin rahimakumullah, mari keharmonisan rumah tangga jangan sampai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tingkat perceraian di Jawa Timur, yang suami mohon perceraian, yang istri menggugat perceraian, paling tinggi di Jawa Timur, hadirin rahimakumullah. Untuk itu, mari kita banyak-banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum wa taqabbala minni tilawatahu. Innahu samiul alim wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.